Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini kita masih berada di playlist pemrograman mobile. Kita masuk di video kedua, kita akan mengenal pemrograman mobile atau mobile programming. Oke, setelah di video sebelumnya kita udah membahas tentang pengantar pemrograman mobile beserta adegan-adegan yang berbahaya mengenai spesifikasi komputer PC atau laptop gitu ya. Sekarang kita agak yang teoritis dulu aja gitu mengenal pemrograman mobilenya. Sip. Jadi yang bakal kita bahas ada beberapa topik nanti. Yang pertama apa itu pemrograman mobile, kemudian jenis perangkat mobile, sistem operasi mobile, dan nanti yang terakhir adalah jenis mobile development. Ada native, hybrid, sama mobile web. Sip. Topik yang pertama dulu yaitu apa itu pemrograman mobile. Oke, jadi pemrograman mobile itu merupakan gabungan antara pemrograman dan mobile ya. Ya udah tahu gitu, pemrograman dan mobile. Jadi, mobile programming atau pemrograman mobile adalah istilah lain dari pemrograman mobile. Iya. Terus yang ketiga, pemrograman itu adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau sebutannya adalah debugging gitu ya, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer gitu. Itu pemrograman, gampang aja. Terus juga ada istilah lain atau ada definisi lain dari pemrograman ini. Pemrograman itu adalah suatu seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer gitu. Jadi intinya atau secara garis besarnya atau sederhananya gitu ya, pemrograman itu adalah seni, seni untuk kita mempelajari bahasa mesin dan mengimplementasikannya, ngobrol dengan komputer, dan komputernya itu mampu menghasilkan output seperti yang kita mau gitu, seperti yang manusia butuhkan, yang kita butuhkan. Kita nyuruh komputer apa, komputer ngelakuin apa untuk kita. Itu programming atau pemrograman, singkatnya gitu. Nah, sedangkan kata mobile itu memiliki arti perangkat komputer yang dapat dengan mudah digenggam oleh penggunanya. Gitu, itu mobile. Dan perangkat mobile ini sengaja dibuat dengan tujuan agar mudah dibawa kemanapun atau portable gitu ya. Nah, berarti pemrograman mobile itu memiliki makna proses menulis kode-kode program untuk membuat aplikasi yang ditujukan untuk perangkat bergerak gitu atau mobile. Jadi tadi kalau pemrograman kan seni untuk kita ngobrol dengan komputer, dengan mesin gitu ya. Dan komputer itu atau mesin itu memberikan apa yang kita mau gitu. Nah, ada kata mobile gitu ya, ada kata mobile setelahnya. Berarti nanti yang dimau kita atau yang komputer kita kasih ke kita itu nanti ditujukan untuk perangkat mobile atau perangkat bergerak. Nah, simpelnya gitulah. Gitu. Sip ya. Sip dong. Terus, jenis perangkat mobile. Jadi ada 4 teman-teman semuanya, secara garis besar jenis perangkat mobile. Yang pertama ada handphone atau smartphone gitu ya. Kemudian ada komputer tablet, ada juga alat baca elektronik atau e-reader gitu. Dan yang terakhir ada smartwatch. Sip. Itu aja sih simpel ya. Nah, kemudian ada apa aja sistem operasi pada perangkat bergerak atau pada mobile gitu. Perangkat mobile. Yang pertama ada Android nih teman-teman semuanya. Kita pasti udah nggak asing lah dengan kalimat ini. OS Android berada di bawah naungan Google. Iya. Nah, Android ini perusahaan pertamanya adalah Android Inc. Android Incronus kalau nggak salah ya. Dan telah diakuisisi oleh Google dengan nilai yang sangat fantastis gitu. Jadi ya akuisisi lah gitu. Tapi awalnya bukan Google ya, tapi milik Android Inc. atau Incronus lah kalau nggak salah ya. Terus, Android ini adalah operating system atau sistem operasi yang open source teman-teman semuanya. Berbasisnya unik atau unique dan juga closed source dengan mengirimkan bootloader yang terkunci ke produsen device. Jadi, sistem operasi Android ini bisa dikatakan open source dan bisa dikatakan closed source juga. Open source-nya karena dia basisnya adalah unique seperti Linux gitu. Seperti Linux, seperti Mac OS kalau nggak salah, seperti Macintosh, basisnya adalah itu, unique gitu.
Sip ya. Nah, tapi kenapa bisa disebut closed source? Karena nggak sembarangan device itu bisa pakai Android gitu. Jadi contoh, kalau misalnya kita itu punya Vivo, atau kita sebagai bosnya Vivo, oke, handphone Vivo kita mau pakai Android, ya berarti kita harus minta perizinan dulu sama Google. Nah, nanti kita dikasih key atau apalah namanya, atau bootloader lah gitu, bootloader untuk device kita gitu, sehingga device kita atau hardware di device kita atau smartphone kita Vivo gitu ya, itu menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan Android gitu, yang bisa dimaksimalkan oleh sistem operasi Android gitu. Sip ya. Dan kalau saran saya ya, ini agak berat memang. Saran saya kalau teman-teman itu ngoding Android, pakailah sistem operasi di komputernya, pakailah Ubuntu gitu. Karena dia sama-sama unik untuk base-nya. Ubuntu unik, Android unik juga. Jadi dia kernelnya sama. Sedangkan kalau kita nanti pakai Windows, itu kayak ada batu loncatan atau emulatornya untuk kernel Windows menuju ke kernel Androidnya. Gitu. Jadi kayak ada istilahnya tuh dicangkok lah gitu, dicangkok. Nah, sedangkan kalau Ubuntu itu sama-sama unik, jadi pas banget gitu. Begitupun juga dengan macOS gitu. Cuman kalau pakai Windows ya nggak apa-apa juga sih gitu. Cuman agak memakan memori yang cukup jika dibandingkan dengan Ubuntu gitu, atau Mac ya. Terus nih, hampir semua vendor smartphone besar saat ini dan yang terkenal itu menggunakan OS Android untuk mendukung perangkat smartphone mereka gitu. Kecuali apa? Kecuali Apple. Iya. Terus iOS merupakan sistem operasi yang diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan Apple pertama, dan yang mengembangkan adalah perusahaan Apple. iOS ini juga termasuk sistem operasi yang eksklusif, sehingga hanya perangkat Apple lah yang dapat menggunakannya gitu. Itu iOS. Nah, ini pertanyaan yang sering ada di mahasiswa, teman-teman saya yang nanya ke dosen Pak Teriko. Pak, kalau misalnya nih saya punyanya iPhone, bisa nggak Pak nanti ngejalanin aplikasi Android di iPhone? Oke, coba teman-teman berpikir sejenak. Apakah teman-teman pernah menginstal aplikasi Android yang APK itu di aplikasi di handphone iPhone teman-teman semuanya? Ya tidak bisa gitu ya. Gitu. Jadi pastikan kalau misalnya nanti kita mau run di handphone kita langsung, oke, pakai kabel gitu ya, colok USB, developer option gitu-gitu. Jadi nanti kalau kita ngerunning project Android Studio, langsung ke installnya, langsung tampilnya di handphone kita langsung, ya handphone kita harus Android gitu, jangan iOS, apalagi sistem operasi yang lain ya. Gitu. Jangan kocak lah. Sip. Kemudian yang terakhir ada Windows Phone. Nah, ini kita pernah, kalau teman-teman usianya sesaya pasti pernah dengar Windows Phone lah, walaupun ini namanya hanya sekejap saja. Windows Phone adalah OS yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Nah, OS ini atau operating system ini dibuat untuk smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Nah, dan yang pernah dicoba itu di Nokia Lumia, adalah smartphone yang pernah menggunakan OS Windows Phone. Nah, Windows Phone tidak seterkenal Android maupun iOS gitu. Cuman sekejap aja. Jadi ada kisah Nokia itu diakuisisi oleh Microsoft. Kemudian Microsoft punya ide untuk membuat operating system operating system untuk perangkat mobile gitu. Nah, disertakanlah di Nokia yang sudah diakuisisinya. Nah, karena Nokia udah ketinggalan zaman, ya otomatis, dan ditambah juga dengan Windows Phone ini, sistem operasi Windows Phone yang baru gitu ya, dan belum terkenal, makanya ya cuman tinggal nama aja gitu. Itu pun namanya nggak seterkenal Android atau iOS ya. Yang materi keempat atau topik yang keempat, jenis mobile development. Yang natif dulu deh. Yang natif, aplikasi natif ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman tertentu untuk digunakan pada perangkat mobile dengan sistem operasi Android, iOS, ataupun mobile OS lainnya. Gitu. Kita baca sampai selesai dulu, nanti saya jelasin deh. Biasanya terdapat IDE khusus, atau IDE ini adalah Integrated Development Environment, khusus
dengan bahasa pemrograman khusus pula untuk membuat aplikasi natif. Oke, sampai sini dulu. Jadi kalau aplikasi natif ini teman-teman semuanya, itu biasanya ada IDE khusus atau text editor khusus yang tujuannya untuk ke sistem operasi apa, ke sistem operasi mobile apa gitu. Contohnya, kalau misalnya di Android kita mau bikin aplikasi Android pakai cara natif atau developmentnya natif, itu ada Android Studio, ada Eclipse dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti output dari situ kemana? Ke sistem operasi Android kan gitu. Jadi khusus untuk perangkat mobile yang sistem operasinya adalah Android. Nah, apakah nanti outputnya ke iOS juga? Enggak. Nah, kalau kita mau ngoding aplikasi iOS, berarti kita nanti bisa pakai Xcode kan gitu. Jadi natif dia, IDE-nya khusus, dan nanti outputnya program khusus juga gitu. Kalau Android Studio outputnya APK untuk Android, nggak ada tuh untuk iOS, nggak ada. Nah, Xcode, nah kalau kita misalnya mau bikin aplikasi iOS, caranya atau developmentnya adalah natif gitu ya, bisa kita pakai Xcode. Dan ya, Xcode ini hanya bisa diinstal di macOS gitu. Jadi gitulah kalau natif. Nah, keuntungannya kalau kita development secara natif itu adalah eksklusif untuk sistem operasi tertentu dan memiliki hasil file yang relatif kecil jika dibandingkan dengan development hybrid gitu. Sip ya, jadi nanti khusus untuk sistem operasi apa, dan untuk result atau hasil ukuran file aplikasinya itu relatif kecil kalau dibandingkan dengan cara development hybrid gitu. Nah, kekurangannya development natif ini tidak bisa hasil aplikasinya itu tidak bisa digunakan di berbagai platform atau sistem operasi gitu. Misalnya kita ngoding pakai Android Studio, hasilnya APK nggak bisa diinstal di iOS kan gitu. Kita pakai Xcode, kita punya macOS misalnya, kita punya MacBook atau kita punya iMac atau apalah. Kita install Xcode, bikin aplikasi iOS. Oke, format aplikasi iOS nggak bisa diinstal di Android gitu. Jadi dia cuman khusus untuk sistem operasi tertentu. Nah, dan ini ada catatan sedikit, untuk membuat aplikasi natif iOS hanya bisa development dengan perangkat Apple, MacBook, Mac Mini gitu ya, dan lain sebagainya lah. Itu dengan sistem operasi Macintosh. Karena Apple memang sangat eksklusif sekali. Gitu, itu kalau kita developnya secara natif. Dan untuk kita di playlist ini emang developnya secara natif pakai Android Studio, dan nanti hasilnya untuk perangkat mobile yang sistem operasinya adalah Android. Gitu. Kemudian ada cara hybrid. Nah, aplikasi hybrid adalah aplikasi mobile yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman web dengan bantuan SDK natif dari platform Android, iOS, dan lain sebagainya. Kita terusin dulu. Pemrograman aplikasi mobile dengan development hybrid nantinya bisa berjalan di berbagai platform. Outputnya bisa ke macam-macam sistem operasi mobile gitu. Hasil file aplikasinya itu cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan development natif. Oke, kita potong sampai di sini dulu. Jadi kenapa kok dia itu bisa hasil output aplikasinya bisa ke berbagai platform atau berbagai OS mobile gitu? Karena dia developmentnya tidak menggunakan IDE dan standar bahasa pemrograman di IDE tertentu gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya itu pernah dengar Flutter, Ionic, React Native, PhoneGap, dan lain sebagainya, nah itu adalah cara development aplikasi Android yang hybrid gitu. Outputnya bisa ke iOS, bisa ke Android, dan lain sebagainya gitu. Kalau kita misalnya ngoding Flutter, bisa nggak pakai VS Code? Bisa gitu. Dan misalnya ini contoh bahasa pemrograman yang biasanya dipakai kalau nggak berJavaScript ya Dart kan gitu. Sip. Nah, tapi kekurangannya hasil file aplikasinya itu relatif lebih besar jika dibandingkan dengan cara development natif gitu. Sip, karena dia itu kayak misalnya base-nya adalah web. Oke, cuman dia nambahin atau dikonversi atau ada emulator yang diambil dari SDK natif gitu. Misalnya kita butuh misalnya untuk Android, berarti kita harus import SDK natif Android. Butuh untuk iOS, oke, import SDK natif untuk iOS kan gitu. Jadi itu relatif ukuran file dari aplikasinya adalah besar gitu, cenderung lebih besar.
Sip ya. Nah, tapi keuntungannya berjalan di berbagai platform. Gitu. Sip ya. Bisa kita convert ke iOS kalau kita mau, bisa kita convert ke Android juga kalau kita mau. Gitu. Itu kalau cara hybrid. Kita cukup tahu aja bahwa ada loh cara untuk development hybrid. Gitu. Dan ini saya kasih contoh satu aplikasi yang menggunakan cara development hybrid. Tahu aplikasi ini? Tahu lah ya. Bibit. Oke. Bibit itu mungkin kita anggapnya aplikasinya nggak terlalu memakan resource. Tapi kalau teman-teman cek di Play Store, itu ukuran filenya bisa 100 MB lebih atau bahkan kurang lebih segitu. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri aplikasi hybrid. Jadi dia itu base-nya adalah di web. Oke, ini web ketika saya buka di desktop. Dia nampil landing page-nya. Saya resize lah. Saya resize untuk web browser saya. Saya resize jadi segini. Oke, kemudian saya klik login. Karena kan ini responsif ya. Jadi kalau saya resize itu menunya ini berubah jadi ke bawah gini. Saya pencet login, dia itu ganti URL ke app.bibit.bla bla bla bla. Gitu. Dan muncullah splash screen kayak gini. Sip, kemudian ini tampilannya seperti di Android kita kan ya. Di aplikasi Androidnya. Gitu. Jadi ini ciri-ciri aplikasi yang di development secara hybrid gitu. Sip ya, kita bisa akses sama seperti yang di aplikasi yang kita install di handphone kita. Menggunakan web browser dengan cara resize aja. Itu sama persis kok, hasilnya sama. Gitu. Cuman kalau ini saya resize kembali ke seperti ini, dia akan redirect ke versi webnya. Gitu. Jadi kita bisa simpulin nih kalau hybrid itu biasanya adalah web. Oke, web ya. Web. Cuman nanti dia di-convert ke aplikasi misalnya hasilnya iOS atau Android. Nah, cuman dia ditambahkan supaya bisa diinstal di sini, nariklah misalnya bisa diinstal di Android, narik SDK Android. Mau bisa diinstal di iOS, narik SDK iOS. Jadi konversi dari web ini ke aplikasi mobile. Gitu. Makanya ukuran filenya relatif lebih besar. Gitu, teman-teman semuanya. Sip, ngap-ngapan nih saya. Yang terakhir nih, aplikasi mobile web. Jadi aplikasi mobile web ini dikembangkan penuh menggunakan bahasa pemrograman web. Iya. UI UX-nya pun bisa disesuaikan sehingga benar-benar menjadi mirip dengan aplikasi natifnya. Kita kenal dengan responsif biasanya. Kalau kita bikin web, itu nanti kalau diakses di smartphone kayak gimana tampilannya? Responsif. Aplikasi mobile web pada dasarnya adalah aplikasi atau website dengan tingkat interaksi yang mirip dengan aplikasi mobile. Aplikasi mobile web dijalankan menggunakan browser. Istilah lain dari aplikasi mobile web adalah website responsif. Jadi sederhananya, nggak usah panjang-panjang ke Android deh. Kita bikin website yang responsif, misalnya pakai framework CSS apa gitu ya, misalnya Bootstrap atau Tailwind atau apalah gitu. Itu kan responsif. Nah, nanti kita bisa bikin aplikasi Android yang menampilkan web apa gitu. Misalnya, kita punya web yang kita desain itu kalau responsifnya ke Android, misalnya www.apake.com gitu misalnya. Oke, jadi nanti kita bikin aplikasi Android yang menampilkan www.apake.com. Udah simple gitu aja. Sip ya, jadi ini kayak aplikasi Android bohongan lah gitu. Aplikasi Android, cuman kalau kita buka aplikasinya, nampilin halaman webnya gitu. Itu namanya web view biasanya. Itu juga dikenal kalau implementasi atau menampilkan website ke aplikasi Android biasanya disebut dengan web view. Itu aplikasi mobile web teman-teman semuanya. Sip ya, jadi saya rasa itu teman-teman semuanya untuk video kali ini. Kita sudah membahas tentang pemrograman mobile. Kita tadi udah mengetahui apa itu pemrograman mobile, kemudian jenis sistem operasi mobile, kemudian cara development juga kita udah bahas di video kali ini. Dan di video selanjutnya, di episode ketiga, kita akan melakukan download dan instalasi software, plugin, package, atau apalah yang dibutuhkan
di playlist pemrograman mobile ini. Kita akan lakukan di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Teman-teman semuanya lebih tertarik lagi belajar pemrograman mobile. Saya Nuswa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you teman-teman semuanya. Keep learning and keep spirits.